Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Keluarga Muslim Muslimah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara gimana kita membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hukum bacaan. Ya, di dalam huruf hijaiyah itu ketika bertemu dengan huruf apa caranya gimana, ada di selanjutnya. Yang makanya jangan sampai skip videonya, ya dinonton sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman, bapak ibu, saudara saudari, muda mudi, remaja remaji ya, yang lagi nonton, jangan lupa klik subscribe, like, komen, berikan usulan, masukan, ide-ide atau ilmu berbagi ilmu. Nanti kita bakalan sama-sama berbagi, ya bakalan sama-sama disampaikan. Adapun ya caranya itu langsung saja itu tajwid ya, itu namanya hukum tajwid ya, yaitu hukum nun sukun ya dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ya, hukum nun sukun dan tanwin itu ya ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ya, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah hukumnya terbagi menjadi 4 bagian ya. Hukum nun sukun, hukum dan atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah hukumnya terbagi menjadi 4 ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi 4 ya, 4 bagian, yaitu satu hukum idhar ya, 2 idgham, 3 iklab ya, 4 ikhfa ya, satu dulu ya. Satu idhar itu jelas, ketika kita membaca hurufnya jelas ya. Idhar atau idhar halki itu hurufnya ada 6, yaitu alif, ha, kho, ain, goin, ha. Ingat ya, ada 6. 1 alif, 2 ha, 3 kho, 4 ain, 5 ghain, 6 ha. Itu ada 6. Jadi ketika ada ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf tersebut ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf tersebut ya, baik dalam satu kata atau dua kata ya, maka harus dibaca jelas atau terang ya, bisa dipahami ya. Apabila ada nun sukun itu nun ada titik di tengah, terus bulat di atas, nah itu namanya nun sukun. Atau tanwin ya, atau kasrotain, fatahatain, domatain, itu tanwin ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf tersebut ya, baik dalam satu kata atau dua kata, maka harus dibaca jelas atau terang. Contoh ya, Rasulun amin, lun amin. Lun ini ketemu dengan alif, ketemu dengan a, dibaca jelas, Rasulun amin. Atau contoh selanjutnya, yan auna, nun mati ketemu a, yan ya, nun mati terus a, yan a ya, yan auna. Jadi cara membacanya jelas ya. Contoh lagi, alimun hakim, mun hakim ya. Munnya itu domatain atau tanwin, bisa disebut tanwin atau domatain, ketemu dengan huruf H, maka cara membacanya jelas.
alimun hakim. Terus contoh selanjutnya, yan hitun, nun mati ketemu ha, fahanya di kasroh, yan hitun. Nah itu jelas ya, yan hitun. Jangan kok didengungkan yan hitun. Nah itu salah ya itu. Atau contoh selanjutnya ketemu kho, min khair, nun mati ketemu kho, min khair, mim nun matinya ketemu kho, min khair. Jangan kok didengungkan min khair. Salah, kurang benar. Atau contoh selanjutnya min ilmin, nun mati ketemu ain, min ilmin, mim terus nun terus ain ya, min ilmin. Jangan didengungkan min ilmin. Nah itu salah atau kurang benar ya. Lanjut ya, contoh selanjutnya yaitu azizun gufur, goin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf goin, maka cara membacanya jelas. Azizun gofur, jangan kok didengungkan azizun gofur. Nah itu salah, kurang benar. Yang benar azizun gofur yang benar. Terus contoh selanjutnya ketemu ha, in huwa, alif i terus nun mati ketemu ha, in huwa. Jelas ya, in huwa. Jangan kok dibaca in huwa. Nah itu salah, kurang benar ya teman-teman, salah ya. Cara bacanya in huwa. Atau yan hauna, nun mati ketemu ha, yan hauna. Jelas ya, jangan sampai didengungkan. Selalu bisa dipahami ya. Kalau belum jelas bisa bertanya-tanya di kolom komentar atau di Instagram kami, yaitu Instagramnya keluarga muslimah ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, like, komen, berikan usulan-usulan, ide-ide atau nge-share ke teman-temannya biar teman-teman juga bisa lancar dalam membaca Al-Quran, sama-sama mendapat pahala, kita juga mendapatkan pahala jariah. Kita berbagi ilmu ke teman-teman yang mengamalkan ya, dikerjakan, kita juga dapat pahala. Berbagi temannya berbagi teman, ya, kita mengalirkan meskipun kita sudah mati, pahala kita tetap mengalir, tetap bertambah ya. Itu yang dinamakan pahala jariah ya. Ya, 6 huruf ini disebut huruf halki karena makhrajnya ya, tempat keluarnya suara. Itu maksudnya tempat keluarnya suara dari tenggorokan atau kerongkongan, maka hukum bacaannya idhar halki, dibacanya jelas ya, jangan sampai didengungkan ya teman-teman ya, bisa dipahami. Ya, hukum bacaan yang kedua ya, kan ada 4 ya. Yang kedua idgham ya. Idgham terbagi menjadi 2 bagian ya. Hukum idgham ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham bigunah atau idgham bigunah, dan 2 idgham bila gunah. Idgham bila gunah ya, diingat ya. 1 idgham dulu. Idgham biguna hurufnya ada 4 ya. Idgham biguna hurufnya ada 4 ya, 1 ya, 2 nun, 3 mim, 4 wow. Dihafal ya, diingat atau belum diingat ya, di save videonya. Ya, nun, mim, wow. Ini 4 ya. Ya, nun, mim, wow, diingat ya. Apabila ada nun sukun, ya ini ya, penjelasannya diingat ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut ya,
apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut ya di lain kata, maka dibaca masuk dan berdengung. Bisa dipahami? Ya. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, waw ya, itu maka dibaca masuk dan berdengung. Caranya contoh ya. Adapun lamanya, berdengung lamanya itu kira-kira 1,5 alif ya, 1,5 alif atau 3 harokat. Bisa dipahami ya, panjangnya lamanya 1,5 alif atau 3 harokat ya teman-teman ya. Contoh ya, nun mati ketemu ya kan harusnya kan ada 4 ya, nun, mim, waw. Nah salah satu ya dulu, nun mati ketemu ya, ayyakulu, nya 1,5 alif atau 3 harokat, ayyakulu. Tuh contoh kedua, liqaumi yu'minun, mimnya kasrotain bertemu dengan ya, maka panjangnya 1,5 alif, yaitu liqaumi yu'minun ya. Contoh selanjutnya, nun mati ketemu dengan nun, hurufnya kan ada 4 ya, nun, mim, waw. Nah nun huruf yang kedua, innakul, nah itu innakul ya, salah satu contohnya ya. Adapun contoh banyak yang di Al-Qur'an ya, itu diingat. Atau contoh selanjutnya, hittatun naghfirah, tunnya ini domatain ketemu dengan nun ya, hittatun naghfirah, hittatun naghfirah ya, itu ya. Terus contoh selanjutnya, nun mati ketemu mim ya, mim ya, mimmal, nun mati ketemu mim, jadi langsung persiapan menyebut dengan kata mimmal ya, itu. Contoh selanjutnya, hudam ya, fathatain ketemu dengan mim, hudam mir rabbihim, itu. Terus nun mati ketemu waw ya, waraihim. Terus contoh selanjutnya, hudaw warahmah. Nah itu selalu bisa dipahami ya. Penjelasan ya, apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut ya, wajib dibaca jelas atau terang, idhar wajib ya. Contoh, bunyanun ya, bunyanun atau sinwanun ya, kinwanun, dunya. Itu penjelasan apabila ada nun sukun bertemu dengan nun sukun ya. Apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut dalam satu kata ya, maka tidak boleh dibaca masuk dan berdengung ya. Tidak boleh dibaca masuk dan berdengung, tetapi wajib dibaca jelas atau terang, idhar wajib namanya. Atau contohnya bunyanun atau sinwanun, atau biasanya itu paling banyak di Al-Qur'an tuh dunya, nun mati ketemu ya. Kalau yang lainnya tuh jelas berdengung, kalau yang ini jelas dunya fil ardi khairum minad dunya ya, tidak berdengung tapi jelas khairum minad dunya, jangan didengungkan khairum minad dunya. Nah salah, kalau ada temennya yang membaca seperti itu ditegur, disalahkan, lalu dibenarkan ya. Itu yang kan idgham kan ada 2 bagian. Nah sekarang bagian yang kedua, yaitu idgham bila gunah. Idgham bila gunah hurufnya ada 2 ya, diingat ya, hurufnya ada 2, 1 lam, terus yang kedua ro, lam ro.
hurufnya ada dua, diingat ya. Idgham bila guna ini hurufnya ada dua. Lam ro apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf tersebut. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf tersebut, baik dalam satu kata atau dua kata, maka dibaca masuk dengan tidak berdengung ya. Masuk dengan tidak berdengung. Contoh ya. Contoh yubayyin lana. Jelas ya, hurufnya di situ ya, ba, ya, nun, lam, na. Ya kan? Jadi cara membacanya nun lahnya langsung yubayyin lana itu ya, contoh. Atau contoh kedua ro mirrobbihim, langsung masuk ke selanjutnya mirrobbihim, jangan didengungkan mirrobbihim, salah ya kan, salah ya. Atau ghafurur didengungkan, salah, tapi dibaca jelas ghafurur rahim ya. Soal itu untuk dua hukum bacaan. Hukum kan ada 4, 2 dulu, adapun selanjutnya ada di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada ide-ide, masukan, usulan-usulan bisa diberikan di komentar atau di DM direct messenger ya. Atau ada ide-ide lain sebagainya bisa dimasukkan, atau berbagi ilmu ya. Berbagi itu indah ya, berbagi itu kita bisa mendapatkan pahala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.